Bismillah, dicoba. Bismillah. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula atas semua kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Dan semua rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas taufik pertolongan Allah dan semua kenikmatan yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allahu Jalla fi'ula. Semua bentuk pengagungan kita berikan untuk kebesaran Allah Jalla fi'ula. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan kita bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah dan hamba Allah, ad-da'i ila ridwanih, yang mana beliau mengajak, menyeru kepada kaum muslimin, kepada umat manusia untuk mendapatkan ridha Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala memberikan kita taufik untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita, pembelajaran kita berkenaan kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masail Al-I'tiqadiyah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita melihat sejenak pembahasan dari latihan 4 yang sudah dikerjakan oleh para ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allahu Jalla fi'ula. Baik, ada sedikit penurunan ya. Biasanya yang menjawab 25 orang atau 22 orang. Tapi qadarullah untuk latihan 4 ini ya hanya dijawab oleh 12 orang. Nah, ini bahaya ya. Penurunannya terlalu signifikan ya, 50%. Nah, ini bahaya, bahaya. Nah, ini teman-teman jangan sampai uh, tidak mengerjakannya karena akan sangat mempengaruhi nilai akhir dari ikhwas kalian yang saya cintai karena Allah Jalla fi'ala.
Baik, pertanyaan pertama, ya alhamdulillah semuanya betul ya. Apa saja jenis ibadah di dalam Islam? Dan semuanya menjawab C, yakni salat, puasa, zakat, haji ya. Baik, kemudian ini yang terjadi khilaf ya. Apa saja rukun ibadah? Nah, maka yang sahih adalah A ya, mahabbah atau cinta, roja yaitu rasa harap, dan khauf rasa takut. Nah, alhamdulillah mayoritas menjawab betul ya. Kalau sholat, puasa, zakat, itu bukan rukun ibadah. Itu contoh ibadah. Kalau iman, Islam, ihsan, nah, maka ini bukan rukun ibadah. Ini pembagian apa namanya tingkatan pada pembahasan bab keimanan ya. Insya Allah ya, akan datang pembahasannya insya Allah Ta'ala. Baik, kita buka dulu kitabnya. Oke, apakah sudah muncul? Ikhlas kalian yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Sudah, Ustaz. Sudah muncul ya. Baik. Pada pekan yang lalu ya kita sudah masuk kepada arkanul ibadah, yang mana kesimpulannya apa? Rukun ibadah itu ada 3. Ya, pertama adalah rasa cinta. Nah, hendaknya seorang muslim yang dia menjauhi kemaksiatan atau dia mengerjakan kewajiban atau amal saleh, maka harus ada sisi ya kecintaannya terhadap Allah Jalla fi'ala. Kemudian di saat yang bersamaan ya ada rasa harap atas pahala dari Allah, balasan dari Allah Jalla fi'ala. Dan yang terakhir juga di saat yang bersamaan harus ada rasa takut akan azab Allah, rasa takut terhadap murka Allah Jalla fi'ala. Nah, maka ini membantah ya pemahaman sebagian firqah yang mereka mengatakan mereka beribadah ya itu hanya takut kepada Allah, tidak mengharapkan apapun dari Allah Jalla fi'ala wa iyadu billah. Ya, mereka beranggapan bahwasanya kalau seseorang beribadah mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah, maka yang demikian itu tidak lebih ikhlas daripada mereka yang beribadah karena rasa takut. Maka ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang salah. Kenapa? Karena syariat menuntut kita untuk mengharapkan pahala Allah. Bukankah kita dimotivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengharapkan kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu bisa melihat wajah Allah Jalla fi'ala. Nah, kita dimotivasi ya, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pertanyaan yang harus dijawab oleh ikhwah sekalian.
rasa cintai karena Allah Jalla fi'ala. Pertanyaannya adalah, lantas apakah boleh seorang muslim ya ketika dia bersedekah, berinfak, ya memberikan donasi, kemudian dia mengharapkan kepada Allah Jalla wa'ala agar hartanya menjadi bertambah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, "Ma naqasa malun min sadaqah." Ya, tidak akan berkurang harta itu oleh sebab sedekah. Bahkan tidak di hadis lain, ya, la'allakum turzaqu bih, wahai fulan, wahai fulan, bisa jadi engkau mendapatkan kelancaran, kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab engkau membiayai saudaramu dalam belajar agama. Maka pertanyaannya, apakah boleh seorang muslim dia berinfak, dia bersedekah, akan tetapi dia menyiapkan di awal untuk mendapatkan ganti yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dunia? Apakah boleh wahai ikhwas kalian rasa cintai karena Allah Jalla wa'ala? Nah, Ustaz, kalau tujuannya untuk dunia aja kayaknya kurang kurang pas, Ustaz. Jadi harus ada penggabungan tiganya, Ustaz. Jadi rasa cinta kepada Allah dan berharap dengan pahala yang dia terima, Ustaz. Baik, jazakallah khair Bapak Hadi ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Maka betul, ya para ulama menjelaskan, boleh dia mengharapkan ya balasan dunia, akan tetapi awas, hati-hati, hendaknya niat pertama dia adalah ya mengharapkan ya balasan akhirat. Ya, boleh dia berharap kepada Allah dengan dia bersedekah, Allah Ta'ala berkahi hartanya menjadi tambah banyak misalnya, akan tetapi yang menjadi fokus adalah dia berharap pertama pahala dari Allah, yang kedua kalaupun Allah lipat gandakan hartanya, dia berharap dengan bertambah banyaknya harta tersebut maka dia semakin banyak yang membantu kaum muslimin. Nah, itu fokusnya. Nah, maka ada sebaliknya, ya, mereka yang berinfak, mereka yang bersedekah, tapi memang di awal niatnya mengharapkan melipat gandaan, ya sebagaimana yang banyak terjadi, ya atau yang pernah viral, ya ayo kita bersedekah, Allah ganti sampai ya 2M 3M ya, sempat viral ya. Saya kira ikhlas kalian tahu ya saya maksud siapa gitu ya. Memotivasi orang untuk bersedekah, tapi tujuannya apa? Mengharapkan untuk cepat kaya, mengharapkan dunia saja. Maka kata para ulama, ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan tujuannya. Allah jadikan dia kaya dengan sebab infak dia, akan tetapi jangan berharap dia mendapatkan balasan di akhirat, maka rugi. Ya, hendaknya dia mengharapkan balasan akhirat. Dia harusnya mengedepankan sisi ukhrawi. Baik, wallahu ta'ala alam. Maka kita lanjutkan ya bab berikutnya, ma syurutu qubulil ibadah. Ya, saya akan pilih salah satu dari ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, atau ada yang belum pernah membaca sama sekali,
Ana Ustaz. Silakan Pak Hadi antum baca dari ma syurutu qabulul ibadah sampai dengan wa ma nahakum anhu fantahu. Tafadhal. Bismillah. Ma surutu qabulil ibadati innal ibadata la tuqbalu illa bi syartain. Al-awal ikhlasu fiha lillahi azza wa jal. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Asani al-mutaba'atu li rasuli sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah la yaqbalu minal amali illal muwafiqa lihadyi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Terjun. Ma surutu qabulil ibadah, apa syarat terkabulnya ibadah? Innal ibadata la tuqbalu illa bi syartain. Sesungguhnya ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, al-ikhlasu fiha lillahi azza wa jal, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah azza wa jal. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan Allah tidak memerintahkan ibadah kecuali dengan mengikhlaskannya. Yang kedua, al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah la yaqbalu minal amali ilal muwafiqi li hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Illal muwafiqa. Illal muwafiqa li hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal illa kecuali selaras dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa ma atakum rasulul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul perintahkan maka kerjakan, wa ma nahakum, dan apa yang Rasul larang maka tinggalkan. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fikum. Pak Hadi, kalau boleh tahu usianya berapa sekarang Pak Hadi? Karena 51 tahun, Ustaz. Subhanallah. Pak Hadi belajar bahasa Arab semenjak usia berapa? Sebetulnya sejak sekolah, Ustaz, tapi cuma tidak terstruktur. Jadi saya belajar mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai aliyah. Cuma tidak terstruktur. Jadi walaupun tamat madrasah aliyah itu tidak bisa apa-apa, Ustaz. Kalau yang mulai fokus belajar bahasa Arab itu sejak tahun berapa? Yang memang fokus gitu loh. Karena mengenal sunnah sudah usia lanjut, Ustaz. Jadi belajar sejak 2004 kalau nggak salah, Ustaz. Masya Allah. Jadi lewat Al-Iman TV dulu itu, Ustaz. Jadi kadang-kadang lewat kursus, kemudian banyak yang futur, tinggal 1-2 orang akhirnya buyar, Ustaz. Seperti itu jadinya. Ya, saya sangat kagum ya dengan saya paham Pak Hadi tentu saja mempelajari bahasa Arab. Saya tahu bukan di usia muda gitu ya, tapi sangat bagus sekali ya, bagus dalam membaca ya, bagus dalam menerjemahkan, sehingga ini ya menjadi tambahan motivasi untuk kita gitu ya. Usia yang sudah bertambah itu tidak menjadi penghalang kita untuk bisa menekuni ya ilmu alat ataupun ilmu syar'i.
Nah, Masya Allah ya, Pak Hadi sudah lancar baca kitabnya Syukur. dan bisa memahami, bisa menerjemahkan, gitu ya. Masya Allah. Baik, jazakallah khair ya. Kita bahas ya. Qala mu'allif, ya berkata mu'allif hafizahullah ta'ala, ma syurutu qabulil ibadah. Apa saja syarat-syarat diterimanya ibadah. Innal ibadata la tuqbalu illa bisyaratain. Ya, sesungguhnya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa kecuali memenuhi dua unsur, dua syarat. Apa itu? Awalan, yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, al-ikhlasu fiha lillahi azza wa jal. Ya, memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah azza wa jal. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Ya, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka illa liya'budullah, kecuali mereka menyembah Allah mukhlisin, ya mensucikan, memurnikan ya atas Allah Jalla wa'ala ya agama tersebut. Nah, itu adalah syarat pertama, al-ikhlas. Ya, akan tetapi ikhlas ini ya perkara yang besar. Ya, berkata al-Imam As-Susi rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan ya ya, jika seseorang ya mempersaksikan, mensyahada ya dari siapa yang mempersaksikan di dalam ibadahnya, di dalam amalnya sudah terdapat keikhlasan, maka sesungguhnya keikhlasan yang dia klaim tersebut, keikhlasan yang telah dia duga tersebut masih membutuhkan keikhlasan. Subhanallah lazim. Ini sebuah tanbih, ini sebuah peringatan kepada kita. Untuk apa? Untuk tidak merasa ujub, ya, merasa aman bahwasanya kita telah ikhlas. Kalau sampai kita merasa kita sudah ikhlas, bahkan merasa keikhlasan yang paling bagus, yang paling sempurna, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Susi rahimahullah ta'ala, sebuah ucapan yang begitu indah yang telah dicatat oleh para ulama, man syahida fi ikhlasi ikhlas. Barang siapa yang dia mempersaksikan, dia meyakini, ya dia telah mencapai level keikhlasan, maka kata beliau, ihtaj ikhlasu ila ikhlas. Maka ikhlas yang dia klaim tersebut masih membutuhkan keikhlasan. Masya Allah, ini ucapan yang dalam ya. Ini adalah untaian nasihat yang dalam kepada kita, supaya kita tidak merasa ujub. Ya, subhanallah lazim. Ya, orang pelaku maksiat, ya pelaku kefasikan, apakah mungkin mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ujub? Apakah mungkin? Apakah masuk akal pelaku maksiat mereka diuji oleh Allah dengan penyakit ujub? Apakah mungkin? Apakah masuk akal, ikhwan? Mungkin Ustaz. Apa ininya, pertimbangannya, pandangan tersebut? Pelaku maksiat tapi dia malah ujub sama amalnya, kok bisa?
Eh, apa ya? Banyak Ustaz. Kayak Oke, misalkan baik. Coba yang lain contohnya ada nggak dari ikhwan sekalian yang berpendapat harusnya nggak masuk akal pelaku maksiat yang dia malah ujub dengan amal solehnya. Eh, Kayaknya pelaku maksiat itu sudah hilang rasa malu, Ustaz. Jadi kalau berbuat maksiat itu kadang-kadang malah diceritakan, malah bangga, Ustaz. Berarti dia malah bangga, malah ujub dengan kemaksiatannya. Nah, Ustaz, ada ya Apa itu? seperti itu, Ustaz. Apa itu? Maka ujub yang kita maksud di sini adalah ujub ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yakni ya ujub dia merasa bangga dengan ketakwaannya, kesalihannya. Makanya para ulama mengatakan ya pelaku maksiat mereka tidak diuji oleh Allah dengan ujub. Apa yang mau dia ujubkan? Dia punya amal saleh, yang dia punya hanyalah kemaksiatan. Akan tetapi yang Allah uji dengan penyakit ujub adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa melazimi amal ibadah, orang-orang yang melazimi majelis ilmu. Mereka itulah yang berpotensi besar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ujub. Dan di antara bentuk seseorang ya ada benih-benih ujub tatkala dia melihat dirinya telah ikhlas, telah mencapai derajat ikhlas yang sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau khawatir, subhanallah, beliau khawatir beliau termasuk bahagian dari munafiqun atau munafiqun. Beliau khawatir. Maka beliau bertanya kepada sahabat yang memegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan bahwa dirinya bukan dari orang-orang munafik yang telah Rasulullah kabarkan. Subhanallah, Umar bin Khattab yang Allah Jalla wa'ala jamin dia mendapatkan surga Allah, akan tetapi dia khawatir dia termasuk orang-orang yang munafik. Pertama jelas ini bentuk ketawaduan beliau. Yang kedua berarti beliau memandang, beliau melihat, beliau belum mencapai level keikhlasan yang sempurna. Beliau khawatir jangan-jangan ada nifaq, ada ya kemunafikan di dalam jiwanya. Maka beginilah seharusnya seorang muslim. Dia selalu mawas diri, dia selalu waspada. Jangan-jangan amal ibadah yang dia kerjakan selama ini ya terselip di dalamnya ya mengharapkan pandangan manusia, mengharapkan pujian manusia. Allah musta'an. Ya. Berkata Syekh Al-Mudirifi ya, kaidah berkenaan kalau di dalam ibadah ternyata di dalamnya terselip ya riya atau kesyirikan asgar, syirkul asgar ya seperti riya, sum'ah atau ujub. Maka pertanyaannya wahai ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla fi'ala, apa hukumnya? Apakah masih sah ibadah yang di awalnya dia mengharapkan wajah Allah Jalla fi'ala, akan tetapi di pertengahan ibadah tersebut ya mungkin lewat cari mentua dia atas misalnya atau bos dia
maka dia mulai memperbagus, dia mulai memperlama ibadahnya, dia meningkatkan kualitas ibadahnya. Apakah ibadah tersebut masih sah atau tidak? Mafhum pertanyaan Ikhwan? Mafhum Ustaz. Coba masing-masing memberikan pandangannya. Salah nggak apa-apa. Kalau kita belajar ya. Masih sah Ustaz, tapi yang di awal dia ikhlasnya aja Ustaz. Ketika dia mulai riya itu atau semuanya itu yang nggak diterimanya amalannya Ustaz. Oke. Berarti bisa jadi ada bahagian ibadah dia mendapat pahala dan ada tidak gitu ya. Oke, saya tampung. Saya minta semua pandangan ya. Tadi Bapak siapa itu? Pak Hadi ya? Abu Ishaq. Abu Ishaq. Oke, Gili Ustaz. baik. Abu Ishaq berpendapat bahwasanya ya ada sebagian dari ibadah dia yang Allah kasih pahala atau ini loh. Gimana? Maksudnya ada yang berpahala, ada yang tidak, atau Allah terima ibadahnya atau tidak? Karena beda ya. Kalau misalnya ibadah Allah terima, tapi pahalanya nggak sempurna, itu masuk akal, bisa dipahami. Tapi kalau ibadah dia tidak Allah terima, tapi pahala dia setengah-setengah, itu nggak masuk akal. Nah, gimana ya Bu Ustaz? Yang mana yang termaksud? Diterima tapi nggak sempurna Ustaz. Diterima tapi tidak sempurna. Baik. Oke, berikutnya Ibnu Reza. Nah, Ustaz, menurut pandangan Ana, ibadah yang dia lakukan, contohnya kalau wajib, itu hanya untuk menggugurkan kewajibannya, tetapi tidak bernilai pahala di sisi Allah. Maksudnya ibadah dia Allah terima, walaupun dia ada kesyirikan dalamnya. Tidak, Ustaz, kalau kesyirikan sudah pasti tidak, Nah, tapi maksudnya syirik asgar ya, riya, sum'ah, ujub itu kan namanya syirik asgar ya. Berarti kalau ada syirik asgar, Allah terima ibadah dia itu. kalau logikanya seperti itu, tidak, Ustaz. Tidak. Walaupun dia sum'ahnya atau ujubnya di tengah ibadah gitu ya. Ya, Ustaz, karena niatnya sudah salah. Baik. Jazakallah khair. Berikutnya, Bapak Arya Nova. Ustaz, Apa nih pandangannya gimana nih? tidak diterima Ustaz. Sama sekali. Tapi kalau dia berusaha lagi memperbaiki, kalau terdapat ria dalam di pertengahan ibadahnya, dia berusaha lagi untuk tidak ria, insya Allah terima. Oke. Kalau gimana tadi ulangi? Ya kalau dia di pertengahan ibadahnya terdapat ria, maka tidak diterima. Tapi kalau dia berusaha lagi memperbaiki supaya tidak ria, dia luruskan niatnya lagi, diterima. Dia meluruskannya ketika apa? Ketika sudah selesai ibadah? Atau ketika ibadah itu berlangsung? Ketika ibadah itu berlangsung. Ah, tayyib. Jazakallah khair. Berikutnya. Bapak Budi Hartono punya pandangan ini penting soalnya. Kenapa saya bahas ini walaupun tidak ada di kitab, tapi ini kayaknya penting sekali. Saya harus menjelaskannya. Nah, tapi supaya lebih mantap gitu ya. Nah, saya ingin mendengar pandangan dari
para ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Nah, Ustaz, Afwan, Ya, apa pandangannya? nah, Ana belum paham soalnya, Ustaz. Soalnya adalah kalau misalnya si fulan ini dia beribadah, ibadah misalnya sholat gitu ya, atau Ya. ibadah apapun gitu ya, di awal ibadah dia meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di pertengahan ibadah tersebut berlangsung, mulai dia tersusupi oleh ujub, oleh ria, oleh sum'ah misalnya. Maka pertanyaannya, bagaimana status ibadah tersebut? Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima atau tidak? Sah atau Wal- tidak ibadahnya? Wallahu alam, Ustaz. Berpahala atau tidak? Pandangan Ana sih sebetulnya setiap amal itu dilihat dari akhirnya. Akhirnya jika akhirnya itu dia tidak lillah, maka berarti dia apa yang dia niatkan pada terakhirnya dalam ibadat. Baik. Berarti kesimpulannya kalau dia sampai, misalnya kalau dia sholat ya, kalau sampai sholat gitu ya, sampai dia salam, memang dia tidak mengharapkan, dia memang tersusupi oleh kesyirikan kecil gitu, maka kesimpulannya Allah tidak menerima ibadah tersebut. Demikian ya kesimpulannya. Ya, Nah, Ustaz, wallahu alam. Allah alam. Baik, jazakallah khair. Berikutnya, Bapak Zulkarnain. Fadal. Nah, Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Jika amalan yang awalnya ikhlas, kemudian di pertengahannya bercampur dengan kesyirikan atau syirik riya, maka ibadahnya diterima, namun tidak sempurna pahalanya. Wallahu a'lam, Ustaz. Baik, jazakallah khair ya, pandangannya bagus juga. Beliau berpendapat kalau walaupun ibadah seseorang itu di pertengahannya ada sum'ah ujub gitu ya, maka Allah tetap menerima ibadahnya, tapi pahala tidak sempurna. Oke, baik, tampung ya. Berikutnya Bapak Hadi. Apa pandangannya, Pak? Nah, Ustaz, kalau sholat tersebut atau ibadah yang lain, kalau tersebut riya atau syirik asghar itu menurut pandangan saya nggak diterima, Ustaz. Walaupun Sebagaimana, dia awalnya ikhlas. nah Ustaz, karena di pertengahan juga tidak memperbaiki, Ustaz. Jadi kelanjutannya terus riak karena sesuatu. Jadi dia mengerjakan sampai akhir tetap riak, Ustaz. Jadi amalan itu nggak diterima, Ustaz. Sebagaimana 3 orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka, Ustaz, itu bukan karena Allah amalannya. Kecuali dia memperbaiki, Ustaz. Kalau memperbaiki, berusaha memperbaiki, Ustaz. Jadi ada misalnya kita sholat jamaah tersisipnya, nah kita perbaiki. Nggak kita turutkan. Misalnya ada mertua kita bagus-baguskan, jadi akhirnya nggak kita bagikan seperti biasa, Ustaz. Jadi itu ada perbaikan, Ustaz. Syukur. Baik. Yang lain, yang belum diselesaikan Pak Budi ya. Sudah semua ya. Baik. Nah, bentar ya. Oke, sebentar.
Nah, sebetulnya para ulama merincinya, kalau dari awal dia ibadah itu memang tidak menyiapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah tidak menerima. Ya, memang dari awal dia tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak menerima ibadah tersebut. Misalnya dia sholat, ya, maka dari awal dia memang dia sholat bukan untuk Allah, Allah gak butuh dengan ibadahnya, ya. Nah, itu. Sekarang persoalannya kalau dia itu datang di pertengahan dia sholat, ya, maka para ulama merinci, ya, mendetailkannya. Kalau misalnya dia berusaha melawan, maka tidak ada masalah, ibadahnya Allah terima, ya, karena seringkali hati ini lemah, ya, Saya seseorang melakukan kegiatan amal, misalnya apa, ya, misalnya membantu korban bencana alam, misalnya di awal dia ikhlas, gitu, ya, dia menyiapkan membantu kaum muslimin semata-mata mengharapkan wajah Allah Jalla fi'ala. Maka di tengah, ya, amal saleh tersebut, ya, muncul ujub. Maka kalau dia melawannya, maka tidak ada masalah, ya, ibadahnya Allah terima, gitu, ya. Nah, sekarang persoalannya kalau, gitu, ya, di tengah ibadah atau amal saleh di dalamnya ada syirik asghar, maka para ulama merincinya, ya. Ini dengan asumsi kalau amal saleh tersebut di awal ikhlas, tapi di tengah perjalanan, ya, ada syirik asghar, ya, riya, sum'ah, ujub, sampai dengan selesai ibadah tersebut, maka para ulama merincinya, ya, membaginya. Kalau semisal ibadah tersebut ya, dia berkaitan dari satu rukun ke rukun yang lain, seperti sholat misalnya, maka di antara pendapat para ulama, ya, Allah Ta'ala tidak menerima amal tersebut. Tapi kalau seumpama amal ibadah tersebut antara rukun itu tidak saling berkaitan langsung, maka, ya, Allah terima amal tersebut tapi tidak sempurna pahalanya. Insya Allah nanti saya akan kirimkan penjelasan lebih mendetail, ya, hanya diagramnya, gitu, ya, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami kaidah tersebut. Nah, wallahu a'lam. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalilnya adalah kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintah kami di dalamnya, atau tidak ada urusan kami, perintah kami, ajaran kami, petunjuk kami, awas dalam perkara ibadah, gitu, ya, maka fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak.
Saya beri waktu kepada ikhwas sekalian untuk mengerjakan latihan ini. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti kita bahas sama-sama. Insya Allah ta'ala. Tafadhal. Hmm. Izin bertanya Ustadz, Ya, silakan Bapak siapa ini? Pak Budi Hartono. Ya, Pak Puji silakan. Di halaman 8 yang tadribus salis, itu maksudnya apa Ustadz? Yang ini Pak. Nah, Ya, Bapak diminta menjelaskan sesuai yang diminta ini. Misalnya, arkanul ibadah. Nah, Bapak jelasin apa saja poin-poin berkenaan dengan rukun-rukun ibadah. Lalu kedua, apa saja contoh, berikan 5 contoh ibadah. Lalu yang ketiga, ya pembagian tauhid. Kan ada tauhid rububiyah dan seterusnya gitu ya. Yang keempat, Bapak diminta menjelaskan ya keutamaan dalam tauhid. Yang kelima, Bapak diminta menjelaskan definisi ibadah itu apa. berarti tidak usah ditulis Ustadz ya. Dengan menyebutkan saja Ya, kalau takalan. bisa ditulis Pak, biar nanti apa namanya, Bapak punya apa namanya catatannya gitu. Oh, nah. Syukran Ustadz. Afwan.
Waktunya sisa 5 menit ya. Kita kopinya maksudnya PDF-nya ya, Pak Zulkarnain ya. Kalau setahu saya dari penulis kitabnya tidak mengizinkan. Eh, Beliau hanya mengizinkan sebatas untuk para pengajar saja. Adapun untuk orang umum, beliau tidak mengizinkan file PDF-nya tersebar. Gitu. Nah, solusinya bisa beli gitu ya. Bisa beli di akun resmi Yayasan Madinah Salam. Wajazakallah khair. Waktunya sisa 2 menit ya. Oke, waktunya habis ya. Kita akan coba bersama-sama. At-tadrib al-awwal, saya minta kepada Bapak Arya Novarenzo untuk menjawab ya. Gampang banget ya, hanya mengulangi saja. Silakan. Allahu Rabbun. Semuanya. Semuanya saja. Allahu Ya. Rabbun. Muhammadun Rasulun. As-sidqu wajibun. Sampai selesai, Ustaz. Semuanya sampai selesai. Ya. Allahu khaliqun Muhammadun nabiyyun al-kadibu haramun. Allahu razikun Muhammadun aminun.
Al-amanatu wajibatun. Allahu rahimun. Muhammadun sadiqun. Al-khiyanatu madmumah. Allahu ghafurun. Muhammadun karimun. As-salatu wajibah. As-salatu wajibah. Naam. Jazakallah khair. Berikutnya, at-tadribu ats-tsani. Bapak Abu Zaki atau Bapak tadi ya. Kayaknya baru join ya. Naam Ustaz. Fadal, yang pertama nih jawab. Baik. At-tauhidu salah satu anwa'in. Salam mumtaz. Berikutnya Bapak Abu Ishaq. Nama Ustaz. Tauhidul uluhiyati huwa ifradullahi ta'ala bijami'i anwa'il ibadati. Ifradullahi ta'ala bijami'i anwa'il ibadah. Mumtaz. Ya, uluhiyah itu kaitannya dengan ibadah ya. Berikutnya Bapak Arya. Sudah lagi ya. Bapak Budi. Yang ketiga. Nah, Ustaz. Dalilu tauhid uluhiyat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalilu tauhidil uluhiyati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahih. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Berikutnya Bapak Zulkarnain. Ar-Rabi'. Nah, Ustaz. At-tauhidu akhassu minal aqidah. At-tauhidu akhassu minal aqidati. Dan aqidah. Tauhid itu lebih khusus dari akidah. Sahih, betul ya. Karena akidah itu lebih umum dari at-tauhid. Jazakallah khair. Berikutnya Bapak Hadi. Sudah kan ya? Belum ya? Belum. Belum Ustaz. Yang kelima Pak. Arkanu ibadati as-salasatu. Arkanul ibadati salasah. Sahih. Ya, rukun ibadah itu 3. Nah. Berikutnya Bapak Dito nih yang baru gabung nih. Ahlan wa sahlan. Yang keenam Pak. Al-ibadatu lughatan halo Pak Dito. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Fadal, antum jawab nih. Al-ibadatu lughatan apa definisi ibadah secara bahasa? Opsi A adalah mahabbah atau cinta. Opsi B adalah at-ta'ah, ketaatan. Atau C adalah azul, penghinaan diri. Yang mana Pak secara bahasa? B. At-ta'ah Ustaz. At-ta'ah, ya, sekurang tepat ya, hampir. Yang sahih adalah C atau jim ya, azul, ya penghinaan. Ya, karena ibadah itu kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, jazakallah khair. Yang ke-7, Bapak siapa yang belum ini? Abu Zaki belum ya? Oh. Naam. Fadal Abu Zaki.
Yang ke-8 nih, yang ke-7 ya. Min fadailit tauhidi. Jim, yudkhilullahu bihil jannah. Masya Allah, mumtaz, jazakallah khair. Betul ya, sahih. Yang ke-8, yang belum siapa ini? Yang belum pernah? Ibu Ustaz. Reza ya. Nah, Ustaz. Silakan Pak. Yang ke-8 nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza dalilu tauhidur rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza dalilu tauhidur rububiyyati sahih. Betul. Jazakallahu khairan. Kita jadi atas lagi ya. Bapak Abu Ishaq. Yang ke-9. At-tauhidu yamna'u duhula an-nar. At-tauhidu, tauhid itu yamna'u dukhulan nar. Ya, dapat mencegah seseorang masuk kepada neraka. Sahih. Saya sudah pernah bercerita nggak hadis bitaqah? Belum ya? Lama, Ustaz. Lama? Ya. Nah, Ustaz. Ada sebuah hadis yang cukup terkenal ya, hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Jadi itu hadis panjang sekali ya, panjang sekali. Tapi kita ke intinya saja. Yang mana Muslim ini dia pelaku maksiat, maksiatnya banyak. Sampai dibukalah catatan amal dia. Dan dibuka catatan kejahatan dia, kemaksiatan dia, maka dilihatlah, dibukalah gulungan dosa-dosa dia lakukan. Ternyata gulungan tersebut sejauh mata memandang. Subhanallah lazim. Kemaksiatan dia sejauh mata memandang dan dia telah yakin dia akan memasuki neraka Allah Jalla fi'ala. Dia telah yakin tempatnya adalah neraka Allah Jalla fi'ala. Akan tetapi subhanallah, Allah Jalla fi'ala maha adil, maha rahmah, ya, sangat cinta dengan hamba-hambanya, penuh dengan kasih sayang. Kemudian ya, ketika Muslim tersebut dia berputus asa mendapatkan surga Allah Jalla fi'ala, dia tidak percaya diri. Bagaimana mungkin dengan kemaksiatan, catatan kemaksiatan sejauh mata memandang bisa masuk ke surga? Dia realistis. Dia memahami tempatnya adalah neraka Allah. Akan tetapi subhanallah, Allah Jalla fi'ala menimbang bitaqah. Wallahu alam, ya, seperti apa bitaqah ini. Akan tetapi bitaqah tersebut adalah bitaqah tauhid, yang mana menandakan Muslim yang penuh dengan kemaksiatan tersebut dia memiliki tauhid dan dia tidak pernah menyekutukan atau merusak tauhidnya dengan perkara kesyirikan akbar. Maka ketika ditimbang, ternyata bitaqah yang di dalamnya adalah tauhid, ternyata itulah yang lebih berat timbangannya. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Maka tauhid mencegah orang dari masuk jahanam. Tapi ingat, awas, saya pernah sampaikan, ya, inna azaballah bisyadid, ya, azab Allah itu sangat, ya, dahsyat. Jangan kita meremehkan. Ya. Tapi bagi yang sudah terlanjur terjatuh di dalam kemaksiatan, maka jangan berputus asa. Nah, itu tambahan faedah saja gitu ya.
Berikutnya Bapak Arya Lovarenzo. Silakan yang ke-10. ma yasduqul abdu wa yadinu bihi al-aqidah. Al-aqidah sahih. Baik. At-tadribu al-thalis Bapak Hadi silakan. Arkanul ibadah. Arkanul ibadati thalatha, mahabbah, roja, wa khauf. Mumtaz sahih. Jazakallahu khairan. Berikutnya Bapak Budi. Nah, Ustaz. Raqmu tsani khamsatun min anwa'il ibadati wa hiya as-salatu was-siyam waz-zakah wal hajj wa birrul walidain. Masya Allah, jazakallah khair, mumtaz, sahih. Berikutnya Bapak Dito. Anwa'at tauhid atau anwa'at tauhid. Nah, Ustaz. Betul? Anwa'at tauhid, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Sahih ya. Pertama tauhid tentang masalah penciptaan ya. Rububiyah, kemudian tauhid dalam hal ibadah, kemudian tauhid dalam asma wa sifat. Ya betul ya, sahih. Jazakallah khair. Berikutnya Bapak Dzulqarnain. Nomor 6 Ustaz. Rabi'an. Rabi'ah. Yang keempat. Salasatan min fadailit tauhid. Tadi kan itu At-tauhid. jelas tuh. Yang pertama tadi jelas nih. Mana? Yakni hadza wa. Ini udah satu nih. Yudkhilullahu bihi al-jannah, ini satu. Yang kedua nih. At-tauhidu yamna'u dukhulan nar. Nah, yang ketiga nih. Dua sudah ada jawabannya. Yang tiga satu lagi. Ada semua. Masuk surga tanpa hisab, Ustaz. Yaghfirullah. Keutamaan tauhid. Sudah utamaannya sudah ada semua kayak Ustaz. Ada lupa Ustaz. Yang ketiga. Masuk surga, tidak masuk neraka. Ada ladri Ustaz. Kayaknya suaranya Ustaz nggak masuk ini. Ustaz, keutamaan tauhid menjadi pemberat timbangan amal soleh. Oke, Ustaznya. Nah, kayaknya suaranya Ustaz sudah masuk. Mobil sih kodenya. Ini banyaknya mobil ini.
Halo, halo, masuk gak? Nah, Halo, Sudah Ustaz. halo. jelas, Ustaz. Nah, Ustaz, sudah Jelas masuk. ya? Oke. Udah maklum lah ya. Kalau udah lebih dari 9 tuh habis baterai. Makanya punya banyak cadangan. Oke. Abu Zaki silakan. Yang Naam kelima. Ustaz. Baik. Apa namanya? Ta'riful ibadah. Naam. Ta'riful ibadah. Al-ibadatu lugatan atau istilahan Ustaz? Istirahan. Al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwalil wal a'mali al-batani al-batinati wa zahirati. Masya Allah, mumtaz. Mumtaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Naam. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai dari bab pertama gitu ya. Dari total ada 4 bab sebetulnya gitu ya. Nah, kita dapat faedah yang tambahan ya hari ini, kaidah tentang ibadah kalau tersusupi syirik asgar ya, syirik kecil ya. Perbedaan antara syirik akbar, syirik besar dengan syirik asgar atau syirik kecil. Syirik akbar itu ya menyebabkan seseorang batal keislamannya. Kalau demikian maka menyebabkan dia ya kekal di jahanam. Misalnya bersekutu dengan jin ya, itu termasuk syirkun akbar ya, pakai jimat dan semacamnya. Tapi awas, hati-hati ya, kita bukan qadi, kita bukan ulil amri. Maka tidak boleh kita serampangan dalam memvonis seseorang telah keluar dari Islam atau tidak. Itu adalah hak ulil amri atau qadi atau hakim ya. Nah, sekarang kalau syirik asgar itu seperti ria, sum'ah dan ujub. Ria, perbedaan ria sama ujub ya, itu sesuai namanya. Ria itu ya berkaitan dengan ru'yah, ya penglihatan. Alias apa? Ingin dilihat. Ya, ingin dilihat oleh mata manusia. Kalau sum'ah ya sesuai namanya dari pendengaran, yakni ya dia berharap ya nama dia menjadi bahan perbincangan. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya masalah yang tadi ya sudah kita bahas ya, kalau ibadah itu ada ria atau ujub atau apa namanya, ria, ujub atau sum'ahnya gitu ya. Maka para ulama membagi menjadi 3 pertanyaan dulu. Ya, kalau seumpama ibadah tersebut dari awal, apapun ibadahnya, mau sholat, mau haji, mau puasa, mau sedekah, apapun ibadah, pokoknya mau dia ibadah wajib, ibadah sunnah, kalau dari awal dia beramal, itu memang bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya tersebut batilun. Ya, batil, tidak Allah terima. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan amal dia tersebut. Itu pertama. Kalau misalnya di awal dia ikhlas, tapi di pertengahan mulai tersusupi oleh waswas setan untuk dia merasa ujub misalnya, maka ya para ulama membaginya dilihat dari 2 sisi. Kalau seumpama dia berusaha melawan waswas setan tersebut, maka ini adalah jihad fi sabilillah. Kan dia ini adalah jihad fi sabilillah, dan insya Allah Ta'ala amalnya Allah terima.
Kenapa? Karena dia berusaha melawan waswas syaitan tersebut. Kalau seumpama, ya, dia awalnya ikhlas, di pertengahan tersusupi oleh riya, sum'ah, ujub, dan dia tidak melawannya, dia menikmatinya, maka para ulama membaginya menjadi dua sisi. Ya, dirinci. Kalau seumpama memang ibadah atau jenis ibadah yang dia lakukan tersebut adalah ibadah muttasilah bi akhiriha, ibadah yang memang dari awal sampai akhir itu dia runut ibadahnya. Kayak sholat. Ya, sholat itu kan ibadahnya harus nyatu ya. Dari takbiratul ihram sampai salam harus satu kesatuan ya, gak bisa dipisah-pisah. Maka kalau di tengah ibadah sholat tersebut ada riya, maka Allah Ta'ala tidak menerima amal sholat tersebut. Ya, fal ibadatu kulluha batilun au batilatun. Ya, batal ya, fas. Ya, tidak Allah terima. Kalau seumpama ibadah tersebut ibadah munfasilan an akhiriha. Ya, kalau ibadah tersebut jenis ibadah yang bisa dipisah-pisah, maka ya misalnya kayak zakat. Zakat itu kan misalnya saya punya zakat 200 miliar misalnya, Allahumma amin ya. Saya punya zakat 200 miliar. Tentu saya boleh membagi. Misalnya hari ini saya ke Bapak A, besok ke Bapak B. Nah, kalau seseorang ya ketika dia zakat kemudian di Bapak C dia merasa ujub, maka kata para ulama ya dia maka apa? Maka ketika dia Bapak C itu ya batil, ya rusak gitu ya. Ataupun yang dia memang meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah. Nah, yang ketiga, kalau seumpama ya ibadah tersebut sudah selesai. Pertanyaannya mohon dijawab ya. Kalau ibadah tersebut sudah selesai misalnya, lalu dia merasa ujub, bagaimana hukum ikhwan? Bagaimana status dari ibadah tersebut? Apakah mempengaruhi pahalanya? Mempengaruhi, Ustaz. Ya, betul ya, kata para ulama. Ada rinciannya sebetulnya. Ada rinciannya. Ya, kata para ulama, la yu'atharu illa idza kana fi udwan atau udwanun ya. Pada asalnya tidak mempengaruhi. Ini pendapat para ulama ya. Pada asalnya tidak memberikan pengaruh kalau ibadah tersebut sudah selesai ya. Ya kecuali ya kalau sahibul orang tersebut ya dia menyakiti atau merusaknya, seperti misalnya dia ibadah sedekah ya sudah selesai dan dia ikhlas, akan tetapi dia yang menyakiti orang yang dikasih sedekah itu, dia rendahkan ya, dia hina, maka tidak bermanfaat pahala dia tersebut ya. Yang itu penjelasan para ulama berkenaan dengan ibadah kalau tersusupi syirik asgar. Baik, sisa waktu 5 menit. Hal hunaka soal al-asilah atau ikhtisar. Apakah ada pertanyaan atau semacamnya?
Assalamualaikum Ustadz. Ini soal Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abu Zaki. Ustadz. Ustadz, kita sudah mengetahui bahwasanya pelajaran yang kita pelajaran sekali ini adalah pentingnya kita bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan perincian-perincian serta makna-maknanya. Nah, pertanyaan Anda Ustadz, kalau dalam keadaan kondisi sekarang ini tentu mungkin Islam ya ada sebagian yang mungkin menerima Islam dengan dakwah-dakwahnya. Nah, terkait pertanyaan Anda ini untuk orang-orang yang memang belum sama sekali menerima dakwah Islam. Bagaimana kedudukan mereka ya Ustadz ya di hadapan Allah kelak? Apakah mereka akan diazab ataukah tidak diazab? Seperti mungkin orang-orang yang mungkin saat ini ada di pedalaman atau ada di pedalaman atau negeri-negeri kafir yang memang mereka tidak tidak menerima informasi tentang Islam. Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, ya, pertanyaan yang bagus sekali. Maka para ulama menjelaskan Allah Ta'ala Maha Adil gitu ya. Kalau memang orang ini tidak ada dai yang menyampaikan kebenaran, ya, tidak hanya menyampaikan Islam, tauhid, maka ya sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ada ujian tambahan di akhirat bagi mereka ini. Ya, ada ujian khusus bagi mereka yang memang mereka tidak pernah mendapatkan dai sama sekali. Ya, kalau dia sudah balik ya, kalau dia belum balik, ya, maka kalau dia wafat, maka dia masuk surga insya Allah. Nah, persoalannya kalau dia sudah balik ya, maka kata para ulama sebagai bentuk ya keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menguji dia di akhirat. Ya, dengan sebuah ujian, kalau memang hamba tersebut berjiwa hanif, maka dia ya akan mendapatkan surga Allah Ta'ala walaupun di semasa di dunia dia tidak pernah beramal sama sekali untuk Allah Jalla fi'ala. Gitu. Ya, jawabannya adalah mereka mendapatkan ujian khusus di akhirat untuk orang-orang yang memang tidak pernah mendapatkan ilmu atau dai yang berdakwah. Gitu. Baik. Ada lagi yang lain? Lanjut lagi Ustadz, satu lagi Ustadz. Ya, fadhol. Terkait tentang tauhid juga Ustadz. Ya. Kita mengetahui bahwasanya di Indonesia ini kan banyak penganut agama Islam. Di situ juga terpecah-pecah Ustadz, ada Islam model apa gitu. Ya. Yang Anda tanyakan, mereka secara zahir kita hukumi sebagai orang Muslim, akan tetapi perbuatan sehari-hari mereka mungkin mereka terpengaruh oleh para tetua-tetuanya atau tokoh-tokoh agama mereka. Seperti mereka berziarah kubur. Dalam ziarah kubur itu, kalau kita lihat, mereka itu mempunyai harapan atau mempunyai angan-angan, semisal kalau berziarah kubur ke makam Syekh ini, rezeki kami ini bertambah. Mereka seperti itu, seolah-olah mereka di situ, di sisi kubur itu, mereka ada harapan seperti itu, agar Allah mengabulkan doa mereka lebih cepat dikabulkan karena lantaran berdoa di sisi kubur kiai-kiai mereka yang telah wafat tadi. Betul. Nah, mereka ini kan secara zahir kita hukumi Islam awam, Ustadz. Apakah Allah akan menghukumi mereka sebagai pelaku kemusyrikan karena mereka meminta maksudnya wasilah perantara seorang orang soleh karena mengandung keberkahan di situ sehingga Allah mengabulkan doa mereka menurut zon mereka. Apakah Allah menghukumi mereka ini atau tidak Ustadz? Karena mereka termakan subhat para tokohnya, kalau kita berziarah berdoa di makam orang-orang soleh maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan sebagainya Ustadz. Maka ya Allah Ta'ala, kita harus punya kaidah bahwasanya Allah Jalla fi'ala tidak akan pernah menzalimi siapapun dari hamba-hambanya.
Karena haram bagi Allah az-zulm ya. Sifat yang mustahil bagi Allah adalah az-zulm ya, kezaliman. Sehingga kata para ulama, ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, atau yang sebagian orang lebih mengenal dengan Wahabi gitu ya. Belum berpendapat orang-orang awam yang mereka berdoa kepada mayit ya, itu mereka ya berhak mendapatkan uzur bijahal. Bayangkan ya, tokoh yang paling dibenci oleh orang-orang yang doyan minta ke kuburan ya, malah berpendapat ya, malah belum berpendapat orang-orang awam itu yang mereka doa ke mayit ya, malah berhak mendapatkan kesempatan uzur bijahal. Apa maksudnya? Ya, maka kalau semisal ya ada kodi misalnya atau gitu ya, yang memutuskan apakah dia murtad atau tidak ya. Kalau di Indonesia nggak ada ya hakim negara yang memutuskan dia murtad atau tidak. Tapi kalau di Mesir itu ada, di Mesir ada, di Saudi ada, dan di negara Arab itu ada. Nah, kalau misalnya kodi ya melihat ada Muslim awam misalnya, lalu melakukan perkara syirkun akbar, nggak tanggung-tanggung dia kedukun misalnya, dia pakai jimat misalnya, atau dia mengucapkan kalimat kufur misalnya, ya, maka berhak dia menyampaikan uzur bijahal, sehingga akan ditanyakan dulu kepada dia, apakah dia tahu itu menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah, ya. Kalau seumpama memang dia tidak pernah mengetahui yang hak itu bagaimana, maka insya Allah dia dimaafkan. Dalilnya apa? Dalilnya sahabat ya, yang diutus Rasulullah ke Yaman, kemudian berdakwah di sana, kemudian ketika pulang sahabat ini sujud kepada Rasulullah. Ya, itu hadis panjang sekali gitu ya. Tapi sahabat ini tidak mengetahui bahwasanya ya sujud itu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sahabat ini memang dia menyiapkan apa? Ta'zim ya, untuk memuliakan saja. Nah, lalu Rasulullah tegur. Nah, sahabat ini melakukan dosa besar. Ya, dia sujud kepada makhluk. Akan tetapi dia dimaafkan. Kenapa? Karena tidak mengetahui. Termasuk juga orang awam yang menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menurut beliau yang mana beliau dibenci oleh orang-orang ahli kubur ini, kata beliau, orang-orang awam tersebut mereka berhak mendapatkan kesempatan uzur bijahal. Kecuali kalau memang pentolan-pentolannya ya sudah dijelaskan, Pak, gak boleh Pak minta kepada mayit, minta itu langsung sama Allah saja. Allah itu maha mendengar, Allah tidak butuh perantara dalam berdoa. Ya, maksudnya perantara gaib ya. Kalau dia masih ngeyel, maka orang yang seperti ini tidak berhak lagi mendapatkan kesempatan tambahan uzur bijahal. Kenapa? Karena telah tegak hujah atas dirinya. Ya Allah Maha Adil. Allah tidak menyamakan orang yang tidak tahu lalu terjatuh pada kesalahan dengan orang yang tahu tapi masih tetap melakukan kesalahan. Allah Maha Adil. Ya, tidak sama hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Oke, sekian yang bisa kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Apa yang salah itu dari saya, ya, dan apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari masing-masing mengakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Khair, Ustaz. khairan. Khairan.